memulai kegiatan pada hari ini. Adapun rencana untuk pembahasan diskusi ya Bu Linda ya. Kita santai ya Bu, santai tapi serius, tapi ya pokoknya ini semata-mata untuk kebermanfaatan bagi kita semua, untuk studi kita. Sebelumnya ini materi hari ini pembahasannya adalah rencananya adalah tentang metode studi kasus Bapak Ibu. Jadi mungkin hari ini silahkan yang masih bingung, yang masih punya ganjalan apa gini ya studi kasus mungkin, atau ancang-ancang mungkin rencana disertasinya, ataupun yang sudah sekarang berjalan mungkin sudah dalam proses penelitian dengan studi kasus, ataupun yang tidak studi kasus pun saya rasa bisa untuk kita saling belajar pada siang hari ini. Sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari Ibu Linda. Ibu Linda memiliki nama lengkap dan gelar Bu Dr. Linda W. Fanggidae STMT. Beliau adalah seorang dosen di Universitas Nusa Cendana dalam program studi arsitektur. Beliau saat ini telah mengabdi cukup lama ya, sejak tahun 2000 hingga sekarang. Lalu beliau mengampu mata kuliah pokok diantaranya arsitektur dan perilaku, evaluasi purnahuni, mata kuliah permukiman, dan ini ada mata kuliah metodologi penelitian juga, statistika dan studio perancangan arsitektur. Beliau lulus S1 dari Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, S2 dan S3 beliau di Universitas Gadjah Mada. Beliau ini merupakan lulusan dengan predikat cum laude yang cukup membanggakan dari program Doktor Universitas Gadjah Mada pada tahun 2020. Jika saya mau membacakan riwayat penelitian, pengabdian maupun karya-karya ilmiah beliau ini, cukup banyak sekali. Saya bingung juga nih kalau membaca semua, mungkin lama nanti. Tetapi beliau juga selain aktif dalam kegiatan penelitian, menulis juga jurnal Scopus Internasional, beliau juga merupakan reviewer dari beberapa jurnal-jurnal ilmiah. Ya. Beliau juga beberapa kali terlibat dalam seminar-seminar ilmiah, dan ini masih sangat aktif dalam 5 tahun terakhir beliau tetap aktif. Ada juga karya haki dari beliau, dan beliau juga bukan hanya aktif dalam penelitian, tetapi juga dalam praktek profesional. Sejak tahun 2000, sejak 5 sampai 10 tahun terakhir masih aktif. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Linda untuk bisa membawa dalam materi, dan sesudah materi baru dilanjutkan dengan diskusi. Kepada Ibu Linda, dipersilahkan Ibu. Baik, terima kasih Bu Sinta. Betul ya, Bu Sinta, terima kasih. Juga kepada Pak Gun, terima kasih. Saya yang terima kasih sudah dipercaya untuk sharing dengan teman-teman yang masih menjalani jalan yang dulu saya tempuh juga di Prodi Doktor Arsitektur UGM. Saya ini untuk kedua kalinya ya sebenarnya. Waktu Agustus 2020 saya juga pernah sharing tema yang serupa. Hari ini saya sampaikan lagi, tetapi dengan perspektif yang sedikit berbeda sesuai dengan pesanan dari Pak Ketua Kemisan. Jadi, tetapi intinya kita berbicara tentang metode studi kasus. Saya tidak akan terlalu banyak mengenai teorinya sebenarnya. Saya justru lebih banyak akan sharing pengalaman saya pada saat menggunakan studi kasus. Jadi saya tidak juga di awal saya akan disclaimer dulu ya, belum tentu ini 100% benar, dan bahkan mungkin teman-teman akan mendengar versi yang berbeda
dari teman yang lain yang menerapkan studi kasus, atau juga dari dosen. Mana yang paling benar, saya rasa nggak ada. Semua harus disesuaikan dengan objek kita masing-masing, fokus kita masing-masing. Tapi yang akan saya sampaikan adalah yang berdasarkan pengalaman saya. Saya izin share screen ya. Baik, jadi saya mencoba maksimal ya. Apakah sudah terlihat di layar Bu, Bapak Ibu? Sudah, Bu. belum Belum ya? slideshow. Sudah, Bu, tapi belum slideshow. Belum slideshow. Oke. Oke, skip. Ya, Ya, oke. oke. Jadi hari ini judul dari presentasi saya adalah menerapkan studi kasus sebagai metode penelitian. Ya, nanti kenapa harus pakai sebagai metode penelitian, nanti dalam pemaparan saya ini akan terlihat, gitu, karena ternyata memang ada studi kasus yang bukan metode penelitian. Sebelum kita bicara tentang, ya ini sistematika penjelasan saya, akan saya bagi dalam 5 bagian. Yang pertama, sebelum sampai ke metode studi kasusnya sendiri, kita kayaknya mesti menyamakan persepsi dulu, atau minimal teman-teman mengetahui persepsi saya sendiri tentang metode atau metodologi itu untuk apa. Lalu, mengapa metode studi kasus yang saya pilih, lalu kemudian mengapa studi kasusnya Yin, karena studi kasus ada banyak versi, terus bagaimana saya menerapkan studi kasusnya Yin dalam riset saya, dan yang terakhir adalah mengenai status metodologis dari studi kasus. Nah, kita akan melihat yang pertama terlebih dahulu, metode atau metodologi itu untuk apa. Jadi sebenarnya pernah nggak terpikir, saya ketika di awal-awal itu, ketika terlalu dipusingkan oleh, ini metode apa ya, studi kasus, atau grounded, atau etno, atau yang lainnya itu. Saya mikir, saya udah tahu apa yang akan saya lakukan gitu, yang akan saya teliti itu ini, caranya step-stepnya itu seperti ini. Kenapa pula saya harus menemukan nama untuk cara yang akan saya pakai ini gitu. Pentingnya gitu. Untuk apa kita harus menentukan metode yang kita pakai gitu, dengan segala kerepotan. Dan kita tahu bahwa di beberapa universitas mereka tidak memberi penekanan kepada metode. UGM mungkin salah satu yang paling unggul, paling jelimet ya dalam urusan metodologi dan metode. Sementara di universitas lain pada tingkat S3 sekalipun belum tentu mereka memberikan penekanan yang tinggi kepada metodologi seperti kita gitu. Dan kadang-kadang ini membuat saya juga agak sedikit iri ya. Kok mereka gampang gitu. Metodenya nggak perlu bilang metode apa, yang penting caranya, alurnya seperti ini udah. Gitu. Lalu sebenarnya untuk apa sih? Apa kita memang worth it gitu? Harus bersusah payah, berepot-repot mencari nama untuk metode yang akan kita gunakan. Gitu. Saya mengutip Max Weber dalam Burowa ya, yang menyatakan bahwa oke lah, dia mengambil analogi metodologi itu tidak analoginya seperti orang yang berjalan. Untuk bisa berjalan dengan benar, untuk melangkah dengan baik, dia nggak perlu tahu tentang anatomi gitu. Jadi untuk meneliti, melakukan penelitian ilmiah, sebenarnya kita nggak perlu memberi nama kepada metode yang kita pakai itu metode apa gitu. Tetapi dia bilang juga bahwa ketika permukaan di bawah kaki kita itu bergoyang, kita perlu sesuatu untuk pegangan, sesuatu yang seperti kruk ya, crutch itu kruk, seperti kruk yang bisa membuat kita bisa tetap tegak berdiri dan penelitian kita bisa tetap terlaksana walaupun kita ada di bawah berbagai pengaruh yang akan mengganggu keseimbangan kita. Jadi seorang ilmuwan, peneliti ketika dia masuk ke dalam dunia yang dia teliti, di situ dia kan pasti mengabsorpsi sesuatu di situ.
dia akan terganggu keseimbangannya ketika dia masuk ke situ. Dan itu ada risiko bahwa risetnya bisa tidak terlaksana dengan baik, karena dia akan terpengaruh oleh keadaan di lapangan atau keadaan di objek yang dia teliti. Nah, manfaat dari metodologi adalah membuat dia bisa tetap melaksanakan penelitiannya dengan baik. Dia menopang seperti kruk yang menopang orang yang berjalan di atas permukaan tanah yang goyang-goyang, yang bergoyang-goyang. Jadi sementara dia melintasi permukaan tanah itu, selain bergoyang, bergeser ya, adanya metodologi membuat kita bisa tegak berdiri, bisa tetap melaksanakan penelitian kita. Kata Max Weber itu sebabnya kita perlu menetapkan metode yang kita gunakan di awal penelitian, supaya kita punya pegangan. Ketika kita goyang di tengah-tengah penelitian, ketika penelitian sedang berjalan dan sesuatu terjadi, kita terpengaruh oleh sesuatu, adanya metodologi ini akan membuat kita menjadi lebih stabil. Nah, tapi sebelum menentukan metode, tentu kita harus terlebih dahulu memastikan atau menentukan atau minimal menyadari bahwa penelitian kita ini termasuk yang mana, jenis riset yang mana, kuantitatif, kualitatif, mix, atau paradigmanya yang kita pilih apa. Kalau saya pada pertemuan pertama dengan promotor, pertama atau kedua, sudah langsung dibilang, riset Anda ini rasionalistik. Gitu. Untung ya saya dibantu sama promotor yang langsung bisa menangkap ini riset rasionalistik. Setelah dia Prof. waktu itu bicara seperti itu, baru saya kembali dan saya belajar. Apa sih rasionalistik? Saya jarak antara S2 dengan S3 ini sekitar 16 tahunan, sehingga sudah agak asing dengan yang namanya paradigma, pendekatan, penalaran, metode juga ya. Karena sesudah selesai S2, saya lebih banyak mengurusi administrasi sehingga agak sedikit menjauh dari dunia penelitian. Dan oleh profesor saya, promotor saya dibantu dengan langsung beliau menyatakan ini rasionalistik. Setelah itu baru saya belajar rasionalistik itu seperti apa, dan memang benar sesuai ya, benar-benar penelitian saya itu tepat sekali dengan berangkat dari paradigma rasionalistik. Kemudian penalarannya, kalau paradigma rasionalistik otomatis penalarannya bisa dipadukan antara induktif dan deduktif. Penalaran dari rasionalistik bisa memadukan antara induktif dan deduktif. Ini juga enak. Jadi main aman saya main aman. Di dalam rasionalistik itu ada muatan positivistiknya, ada muatan naturalistiknya, kemudian penalarannya itu bisa induktif dan deduktif berganti-ganti. Jadi benar-benar sangat aman. Saya mau belok kemana aja bisa gitu. Karena paradigma ini mengizinkan saya bergerak lebih bebas dalam penelitian saya, sehingga saya menganggap bahwa memang paradigma rasionalistik adalah paradigma yang tepat untuk riset saya. Nah, kadang-kadang kita memilih paradigma penalaran dan bahkan mungkin jenis riset itu berdasarkan passion kita sebagai peneliti. Kalau menurut saya sih jangan passion peneliti, passion penelitian ya. Penelitian kita itu arahnya kemana, kita menyesuaikan itu. Walaupun tentu saja adanya passion peneliti juga membantu kita untuk memotivasi kita untuk bisa melakukan penelitian yang lebih baik. Nah, ini objek riset saya perlihatkan sejenak objek riset saya. Lalu ini latar belakangnya sederhana aja. Waktu itu saya melihat kondisi fisik dari kios PKL yang sangat terbatas, sempit, nggak nyaman. Tetapi penghuninya bisa aktivitas dengan nyaman di situ, jangka panjang dia bisa tinggal di situ sampai lebih dari 20-an tahun, sampai beranak cucu di situ. Dan ini adalah satu theoretical gap yang menjadi fokus dari penelitian saya, mengapa mereka bisa tinggal di situ dalam jangka panjang walaupun ruangannya tidak nyaman. Nah, ini tujuan yang kemudian dirumuskan. Jenis riset saya jelas kualitatif, paradigma dan penalarannya adalah rasionalistik, dan penalarannya saya berganti-ganti antara induktif dan deduktif. Lalu kemudian pertanyaannya adalah mengapa saya memilih studi kasus. Jadi benar-benar metode studi kasus ini juga saya baru pelajari ketika mulai menulis proposal. Kami dibimbing oleh
Prof. Jun ya, dengan Prof. Jun terutama dengan Pak Dar, dengan menggunakan waktu itu textbook yang kami gunakan Criswell, mungkin teman-teman juga masih pakai yang sama ya. Criswell itu kan ada five approach kan. Dari situ saya melihat bahwa kok studi kasus ini nampaknya cocok ya dengan riset saya. Nah ini diagram yang sangat terkenal, apa teman-teman juga masih dapat diagram ini ya dari Prof. Jun kemarin, yang masih sempat diberi kuliah oleh Prof. Jun, bagaimana kita memilih strategi penelitian, dan untuk riset saya mengikuti ini, jelas-jelas memang saya jatuhnya di case study. Riset saya sesuai dengan kriteria untuk studi kasus. Dan ini kan kriteria YIN ya, kriteria studi kasus YIN. Yang alasan saya yang pertama adalah sesuai dengan kriteria, kalau melihat dari diagram ini, karena pertanyaan penelitian saya itu memang diksinya adalah bagaimana dan mengapa, kemudian saya tidak melakukan kontrol terhadap kondisi lapangan sama sekali, saya datang dan melihat apa adanya, saya berusaha untuk tidak mengganggu, kehadiran saya itu tidak mengganggu, mengintervensi aktivitas mereka. Saya sedapat mungkin, kadang-kadang saya agak kayak detektif. Jadi malam-malam saya lewat gitu, parkir di seberang jalan, mengamati mereka dari kejauhan gitu. Sedapat mungkin saya nggak mengganggu. Di waktu lain memang saya datang berkunjung secara terbuka. Tapi yang intinya adalah saya tidak mengintervensi sama sekali. Lalu kemudian kasus saya itu masih ada, itu adalah fenomena yang masih eksis sampai saat ini di Kupang, dan ini salah satu syarat kriteria juga untuk bisa menggunakan metode studi kasus. Kemudian yang kedua, pertimbangan saya adalah studi kasus ini ternyata mirip dengan paradigma rasionalistik. Dia sangat terbuka untuk berbagai cara penalaran dan bisa mengakomodir berbagai paradigma. Studi kasus sangat terbuka untuk cara penalaran induktif, deduktif, bahkan abduktif kalau perlu, dan juga dia terbuka untuk digunakan pada berbagai paradigma. Tapi memang kebanyakan lebih ke naturalistik ya, lebih ke naturalistik. Tapi pada tahap-tahap tertentu ada penalaran deduktif yang mirip positivistik. Jadi memilih kasusnya mungkin melalui induktif dulu sampai tahap replikasi, tapi kemudian setelah kasusnya terpilih, kita membaca fenomena itu, kondisi di dalam fenomena itu dengan menggunakan teori-teori yang itu adalah cara penalaran deduktif. Jadi berganti-ganti. Studi kasus terbuka untuk berbagai cara penalaran dan juga dapat menggunakan berbagai paradigma. Dan tentu saja pertimbangan yang ketiga adalah studi kasus saya rasa lebih sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Ya. Peruntukan riset dan sumber daya yang tersedia. Waktu, karena kita dibatasi oleh waktu studi, dana tentu saja berhubungan dengan waktu, dan mungkin dengan emosi juga ya. Kalau Pak Gun mungkin sabar, grounded, mengikuti. Bagi saya yang merasa kurang cadangan kesabaran, rasanya studi kasus lebih tepat gitu. Set selesai gitu, jangan nggak terlalu banyak melibatkan, banyak menghabiskan waktu dan emosi di sana. Lalu ya ini kriteria YIN yang ternyata sesuai dengan studi saya. Misalnya arahan pertanyaan penelitiannya, kriterianya menurut YIN adalah harus menggunakan diksi mengapa dan bagaimana. Di konteks riset saya itu sesuai. Demikian juga dengan kriteria yang lain. Lalu kemudian yang kedua, keterbukaannya. Nah ini sesuatu yang unik juga dari studi kasus. Jadi studi kasus itu fokusnya apa? Kasus. Objeknya kasus. Unit analisisnya kasus. Jadi anak panahnya itu menuju ke satu tempat aja, ke kasus. Dia mau lewat mana ditembaknya, tetap arahnya ke kasus. Studi kasus, dalam studi kasus adalah segala-galanya. Kasus adalah fokusnya, kasus adalah objeknya, kasus adalah unit analisisnya. Studi kasus sendiri, menurut Yin yang mengutip Platt ya, mengatakan bahwa dia punya logic of design sendiri, di mana strategi yang digunakan itu lebih memilih untuk dia menyesuaikan dengan situasi dan permasalahan penelitiannya, ketimbang dia
hanya berkomitmen atau terikat kepada ideologis tertentu, tuh, falsafah ideologis tertentu. Jadi dia benar-benar mengikuti kasus. Itu sebabnya penalarannya bisa ganti-ganti, paradigmanya bisa ganti-ganti, itu bisa beda-beda, gitu. Karena yang diikuti adalah kasusnya. Apa yang ada di kasus itu yang kita buat. Kemudian studi kasus sendiri tadi sudah saya singgung, ada banyak kan, ada banyak yang menyebut dirinya studi kasus. Yang saya studi di awal sebelum menyusun proposal, saya melakukan riset riset literatur dulu tentang metode studi kasus ini, dan ada beberapa ahli pandangannya tentang studi kasus saya pelajari dari mulai Creswell, Yin sendiri, George and Bennett, lalu Groth and Wang, dan Steg, Merriam, dan Jerry. Dari beberapa ahli ini, saya kemudian memilih Yin sebagai patokan saya. Saya juga kepinginnya, mungkin saya bisa ambil sedikit dari Steg, sedikit dari Jerry, tapi ternyata tidak. Akhirnya saya pilih daripada saya repot, memadukan yang sulit terpadu, akhirnya saya memilih sepertinya Yin saja. Apa alasannya? Pertama karena metode dan desain riset studi kasus dari Yin itu satu-satunya yang dapat diterapkan sebagai metode tersendiri. Jadi bukan sekedar strategi atau pendekatan atau bagian dari metode. Yin saja yang benar-benar membuat desain riset studi kasusnya itu dalam bentuk metode tersendiri dan lengkap dia dengan langkah-langkahnya sehingga mudah untuk diterapkan. Nah, beberapa ahli yang lain misalnya Steg itu tadi disinggung oleh Pak Gun bahwa Steg hanya menggunakan studi kasus itu sebagai cara untuk memilih apa yang akan diteliti. Jadi kasus itu hanya menjadi unit analisis saja, bukan metode ya, bukan fokus bahkan. Kemudian Merriam 2009, nah Merriam ini agak aneh juga. Merriam ini dia secara literary dia menyebut bahwa studi kasus adalah suatu metode tersendiri atau metodologi tersendiri bahkan. Tetapi di pihak lain dia menjelaskan bahwa studi kasus dapat dikombinasikan dengan metode riset kualitatif yang lain. Kasus dalam hal ini kemudian ya menjadi unit analisis saja. Jadi akhirnya saya melihat Merriam sebenarnya tidak menyatakan bahwa studi kasus adalah suatu metode tersendiri karena dia menyatakan bahwa studi kasus bisa digunakan di awal pada saat perumusan hipotesis dan lain-lain itu tepat, tapi kemudian bisa digunakan metode lain sehingga kalau menurut saya dengan demikian saya nggak bisa pakai dia karena dia bukan studi kasus bagi Merriam. Karena kalau kasus diposisikan hanya sebagai unit analisis, maka studi kasus bukan metode yang digunakan dalam penelitian tersebut, tetapi hanya merupakan strategi atau pendekatan saja. Itu sebabnya yang pertama mengapa saya memilih menggunakan studi kasus ala Yin. Kemudian karena saya sudah menetapkan paradigma rasionalistik, ini adalah alasan yang kedua, posisi teori dalam studi kasus Yin itu sama dengan posisi teori dalam paradigma rasionalistik, di mana teori itu bukan diuji, bukan diverifikasi, tapi digunakan sebagai alat untuk membaca empirik saja. Dan juga sama seperti paradigma rasionalistik yang mengizinkan penggunaan penalaran induktif dan deduktif secara bergantian, studi kasus ala Yin ini juga mengizinkan penggunaan penalaran induktif dan deduktif secara bergantian. Kemudian yang tadi mungkin saya singgung, yang alasan keempat adalah studi kasus ala Yin mudah diterapkan karena Yin menjelaskan secara cukup mendetail tentang langkah-langkah risetnya. Protokol, desain riset, teknik analisis, itu dijelaskan sangat lengkap oleh Yin. Berapa banyak buku yang ditulis? Kayaknya sekitar 11 buku ya. Yang terakhir yang saya tahu terbitan 2018, itu sangat lengkap sampai menjelaskan tentang apa bedanya analisis studi kasus dengan analisis dalam metode kualitatif yang lain. Jadi ini lengkap sekali dia merinci tentang langkah-langkah riset studi kasus. Kemudian kasus saya dalam riset saya sesuai dengan pengertian kasus menurut Yin. Itu pertimbangan saya yang keempat.
Yin mengatakan bahwa case study is an empirical inquiry that ini menginvestigasi fenomena kontemporer yang di dalam life konteksnya, khususnya di mana batasan antara fenomena dan konteks itu tidak jelas. Jadi fenomena dan konteksnya itu menyatu. Nah, dalam riset saya, fenomena yang saya amati adalah kios Angalai, itu kios PKL dari suku Sabu yang masih sedang berlangsung. Jadi real konteks ya, saat ini masih ada, masih eksis pada saat saya meneliti, dan berserta konteksnya di dalam, yaitu sosial budaya mereka sebagai etnis, masyarakat dari etnis tertentu, lalu status hukum mereka, ekonomi mereka, fisik atau spasial mereka, dan juga kedudukan mereka dalam ruang urban. Itu adalah konteks yang nggak bisa dilepaskan dari fenomena kios itu sendiri. Tidak bisa saya melihat kiosnya tanpa saya melihat latar budaya mereka, misalnya kondisi sosial mereka. Dan ini sesuai dengan definisi Yin tentang kasus. Kasus saya, objek penelitian saya sesuai dengan definisi Yin tentang kasus. Itu alasan yang lain. Kemudian alasan yang juga mungkin saya nggak kasih nomor karena alasan ini nggak resmi, tapi saya juga menstalking karya-karya Yin dan melihat ada reputasi dan kredibilitas Yin yang tak dapat diragukan lagi. Ini salah satu sebab mengapa saya percaya kepada metode studi kasus menurut Yin dengan track record beliau yang luar biasa. Masih hidup loh Yin ini sampai sekarang di Amerika. Kemudian yang berikut adalah bagaimana saya menerapkan studi kasus Yin dalam riset saya. Pertama, setelah sampai pada keputusan bahwa saya menggunakan riset studi kasus ala Yin, oke. Sekarang desain studi kasusnya apa? Tunggal atau jamak? Yin menyatakan bahwa 2 kasus aja lebih baik daripada 1. Gitu. Intinya dia bilang lebih baik jamak. Maka saya juga memilih desain studi kasus jamak. Saya mengambil 6 kasus. 6 kasus. Tapi sebenarnya harus berapa kasus? Tidak ada aturan baku tentang berapa kasus. Cuman kata Eisenhardt 4-10 sudah cukup baik untuk proses iterasi dalam studi kasus karena risetnya kan mendalam, in-depth semua. Sehingga 4-10 kasus itu sudah baik. Saya ambil agak di tengah-tengahnya 6 kasus ya. Tapi saya memilihnya dari 55 kasus sebenarnya yang saya preliminary selama beberapa tahun, dan ini curi start juga. Preliminary ini telah berlangsung sebelum studi selama 2 tahun. Jadi ketika mulai studi sebenarnya preliminary saya sudah hampir selesai. Waktu tahap proposal saya sudah bisa menentukan kasus karena sudah lewat tahap preliminary-nya. Tinggal saya melihat karakteristik yang muncul dari kasus-kasus yang ada, yang saya temukan dalam studi pendahuluan, dan menjalankan prosedur replikasi untuk memilih kasus. Jadi prosedur replikasi adalah prosedur yang penting juga dalam metode studi kasus menurut Yin, yang dilakukan untuk menentukan kasus-kasus yang merupakan replikasi dari kasus-kasus yang lain. Jadi replika ya, kasus A, kasus B, mereka merupakan replika satu sama lain. Kita pilih, dia memang mirip seperti teknik purposive sampling yang biasanya digunakan pada penelitian kualitatif. Jadi kita pilih beberapa kasus yang merupakan replika dari kasus yang lainnya. Tapi replika terhadap apa? Replika terhadap proposisi. Nah, mungkin di bawah ini adalah rumusan proposisi saya. Saya menandai beberapa kata kunci. Misalnya di sini ada kata penghuni, kata waktu, ruang, dan konsep ruang. Kemudian ada kata kenyamanan. Kata-kata kunci dari proposisi ini saya gunakan untuk menentukan yang namanya kriteria replikasi. Jadi kemudian kriteria replikasi yang saya pakai berdasarkan karakteristik dari kasus yang ada, dari objek riset saya menentukan kriterianya adalah tata masa ruang, tipe penghuni, dan terusnya ada 6 kriteria semuanya. Nah, replikasi itu sendiri dalam metode studi kasus Yin ada 2 tipe. Yang saya gunakan itu adalah replikasi literal.
sebenarnya ada replikasi teoretikal juga. Replikasi literal itu adalah replikasi yang dilakukan kalau kasus-kasus yang dipelajari itu sudah diprediksi akan menuntun pada kesimpulan yang sama terhadap proposisi. Jadi kasus-kasus yang ada itu begitu banyak identikalnya ya, kalau ngomong sederhana, banyak identiknya, sehingga kita memperkirakan bahwa kita akan mengambil kesimpulan yang sama terhadap proposisi karena kasusnya banyak kemiripan. Maka kita gunakan replikasi literal. Itu yang terjadi di penelitian saya. Kasus-kasus saya itu banyak kesamaannya sehingga saya memakai replikasi literal. Jadi kasus yang dipilih dari kios-kios PKL, kios Angelai itu adalah yang penghuninya sama-sama terlihat nyaman, lalu mereka dari cara mereka mengatur ruangnya, saya memprediksi bahwa mereka punya sejumlah konsep tentang ruang di dalam kognisi mereka yang menimbulkan kenyamanan bagi mereka dalam beraktivitas di dalam kios. Nah ini kemudian kita harus menetapkan juga tipe atau pendekatan studi kasus yang kita gunakan. Menurut Yin ada tiga pendekatan yang bisa digunakan, yaitu explanatory, exploratory, dan deskriptif. Dan explanatory itu tujuannya untuk menjelaskan mengapa atau bagaimana dari fenomena, sedangkan exploratory itu untuk mengeksplorasi ya satu atau beberapa kasus yang mengandung fenomena secara mendalam, sedangkan deskriptif itu dilakukan untuk menggambarkan kondisi kasus di dalam konteks kehidupan nyata. Nah, saya kemudian memadukan, jadi saya nggak memilih antara explanatory saja atau exploratory saja. Deskriptif kayaknya bukan pilihan karena di tingkatan disertasi deskriptif bukan pilihan saya rasa, maka saya memadukan explanatory dan exploratory yang saya namai explanatory eksploratif. Tuh. Nah ini tujuan atau penelitian saya adalah menghasilkan teori ruang sebenarnya, walaupun kata teori ini kemudian hilang dari judul karena adanya keraguan-raguan beberapa saat menjelang saat terakhir ya, saat terakhir disertasi ini final, akhirnya untuk amannya kata teori itu hilang dari judul, tetapi sebenarnya di dalam produk dari riset saya tetap merupakan teori, berupa teori. Nah, ini proses membangun teori. Proses membangun teori sendiri saya kutip. Jadi sampai di sini saya sudah tidak bermain dengan Yin saja. Saya mulai mencari bantuan juga untuk mengangkat metode studi kasus Yin ini ke dalam kenyataan yang saya hadapi. Saya dibantu waktu itu Pak Joko Wiono ya, yang membantu saya dengan karena melihat saya masih kebingungan menyusun teori ini seperti apa, beliau yang menganjurkan literatur ini ya, Ihalal, Bangunan Teori judulnya. Nah, dari situ saya mengadopsi proses yang dikemukakan oleh Ihalal untuk membangun teori. Tapi kemudian untungnya gitu, kok ya sesuai juga dengan teknik analisis yang dianjurkan oleh Yin untuk studi kasus. Jadi Ihalal menyatakan bahwa membangun teori itu dimulai dari ini ya, proses yang pertama adalah dialog antara empiri dengan empiri atau empiri dengan teori. Jadi diagramnya ini nggak terlalu pas sebenarnya. Jadi dialognya ini bukan antara satu empiri dengan satu teori ya, tapi antara begitu banyak empiri dan beberapa teori. Saya menggunakan 7 atau 9 teori. Kemudian yang teori-teori perilaku. Dari dialog antara empiri dengan teori atau empiri dan empiri ini akan keluar konsep-konsep. Akan keluar beberapa konsep. Nah, kemudian antara konsep-konsep ini didialogkan lagi. Antara dua konsep didialogkan akan menghasilkan yang namanya dalil. Dalil. Ini juga diagramnya sangat terbatas. Sebenarnya bisa aja ya konsep 1 didialogkan dengan konsep 3. Atau konsep 2 didialogkan dengan konsep 3. Jadi nggak harus konsep 1 dengan 2, 2 dengan 3, nggak seperti ini. Ini cocok saja, diagramatik aja, tapi yang pasti yang terjadi adalah dialog antar konsep. Kemudian dari dialog antar konsep itu keluarlah dalil-dalil ini. Dalil-dalil ini biasanya, bukan biasa ya, dalil ini definisinya kan
sifat, dia menjelaskan tentang sifat dari fenomena. Sifat dari fenomena. Jadi kemudian dalil-dalil inilah gitu. Dulu saya mikirnya sebelum saya gunakan literatur ini, saya mikirnya dari konsep itu saya sudah langsung bisa melompat ke teori gitu. Ternyata enggak. Dari konsep itu masih harus dalil dulu. Lalu dalil ini kita susun dalam satu sistem dalil. Dalil kalau lepas-lepas juga nggak bisa jadi teori. Jadi dalil ini yang disusun dalam satu sistem dalil dan itu yang bisa kita gunakan untuk merumuskan teori. Dalil tidak bisa terlepas dari tidak bisa lepas satu dalil dengan dalil yang lainnya. Kemudian, nah saya pikir setelah ini selesai, oke, konsepnya ketemu, empirik yang saya lihat di sana, misalnya bagaimana mereka mengatur tata ruangnya, saya hubungkan dengan teori tentang privasi misalnya, atau teritorialitas, saya keluarlah konsep tentang teritorialitas dalam lingkungan kios itu misalnya. Lalu saya dialogkan dengan konsep antara teritorialitas, saya dialogkan misalnya dengan konsep tentang privasi. Tuh. Keluarlah dalil yang pertama tuh, tentang fenomena ini. Dan seterusnya sampai ada beberapa dalil yang keluar dari situ. Dalil-dalil ini yang saya gunakan benar-benar setiap dalil itu saja yang saya ramu, kalimatkan kembali menjadi rumusan teori. Menjadi rumusan teori yang menjadi produk akhir dari disertasi saya. Dan saya pikir setelah ini udah ketemu, rumusan ini ketemu, teorinya udah dapat, produk penelitiannya udah dapat, udah jadi, selesai masalah saya. Saya pikir itu, saya salah. Ternyata ketika saya udah ketemu teorinya, masuklah saya di tahap kelayakan. Tahap kelayakan, ternyata di tahap kelayakan metode saya digugat. Metode studi kasus saya digugat oleh salah satu penguji dengan pernyataan literarinya waktu itu, metode studi kasus tidak eligible untuk menyusun teori. Wah, ini kalau saya tidak bisa menjawab ini, mempertanggungjawabkan metode ini, maka bubarlah disertasi saya itu kan. Semuanya jadi salah. Runtuh ke bumi, kayak tadi yang saya ungkapkan di awal. Kayak orang berjalan, terus permukaan tanahnya itu bergoyang, jatuhlah dia kan. Saya bisa benar-benar disertasi saya menjadi mentah kembali. Kalau saya nggak bisa mempertanggungjawabkan metode ini. Maka saya mencari, yaitu pertanyaannya waktu itu adalah apakah metode studi kasus eligible untuk membangun teori. Saya mencari pertolongan kemana-mana. Saya benar-benar grabbing SOS, benar-benar SOS kemana-mana. Saya mengurung diri beberapa bulan, membeli beberapa literatur baru, mencari beberapa literatur baru, menyampaikan, membuang ya masalah saya ini ke online. Waktu itu saya ke ResearchGate ya, saya menyampaikan permasalahan saya di situ, memohon bantuan dari ahli-ahli di seluruh dunia. Jadi saya benar-benar search for help waktu itu karena ini bisa benar-benar berbahaya kondisi saya saat itu. Jadi saya dapat pertolongan benar-benar sebenarnya yang awal dari Yin sendiri. Baru saya tahu juga ya, saya kembali membaca Yin yang terakhir 2018 dan bahkan yang edisi terdahulunya 2003 dan 2009, ternyata ini sudah diungkapkan juga oleh Yin bahwa ada traditional concern, ada traditional prejudice ya, keberatan tradisional, dan yang terakhir dia menyatakan dia menggunakan istilah traditional concern, tapi di awal-awal Yin agak galak ya, dia menyatakan itu traditional prejudice. Main hakim apa prejudice ini apa ya? Bahasa Indonesia prejudice kayak main, lupa saya kok ya artinya prejudice. Ya, jadi di awal dia bilang prejudice, tapi di 2018 Yin agak halus, dia menggunakan istilah traditional concern. Dia menyatakan bahwa studi kasus, concern yang pertama adalah studi kasus sering dibilang bukan metode yang kuat untuk digunakan dalam pelaksanaan riset yang baik. Kata dia, ini karena
para peneliti yang mengaku menggunakan metode studi kasus seringkali tidak disiplin dalam penerapan protokol risetnya. Di setiap tahap itu, mereka tidak disiplin dalam penggunaan protokol riset, dari memulai instrumen, lalu kayak proses replikasi tadi, gitu. Itu sebabnya kemudian studi kasus tidak menghasilkan satu keluaran riset yang bagus, yang baik. Akhirnya nama dari studi kasus ini sebagai metode lah yang tercemar gitu, sehingga dianggap bukan metode yang bagus. Gitu. Padahal sebenarnya kalau kita melaksanakan sesuai dengan protokolnya, dia akan memperoleh hasil yang sangat bagus, sangat berharga. Gitu. Kemudian yang kedua adalah kekeliruan. Concern yang kedua adalah kekeliruan dalam melihat penelitian ilmiah yang menggunakan metode studi kasus dengan studi kasus yang bukan penelitian ilmiah. Jadi anak asuh saya yang setelah di Poltekkes ya, keperawatan, mereka juga di akhir studinya kan diminta mengikuti gitu satu pasien yang menderita, kalau di anak asuh saya itu kasusnya adalah pasien stroke. Lalu mengikuti dari sejak pasien itu masuk, keluhan-keluhannya sampai dia keluar, rawat jalannya, recovery-nya gitu. Itu rekam kasus. Tapi namanya juga laporannya adalah studi kasus. Studi kasus ini istilah yang digunakan untuk menamai banyak sekali cara-cara bukan penelitian dan juga penelitian, sehingga akhirnya yang metode studi kasus yang sebagai metode pun kerap kali dianggap bukan ilmiah. Padahal sebenarnya ada studi kasus yang merupakan metode ilmiah, ada studi kasus yang bukan penelitian ilmiah atau non-research case study, itu ada. Dan tidak salah juga, karena tujuannya memang berbeda. Ini contohnya yang dikemukakan oleh Yin sendiri adalah studi kasus praktik pembelajaran di dalam kelas, misalnya guru menulis laporan tentang pembelajaran, itu bisa berupa studi kasus populer di dalam literatur dan media populer, ataupun rekam kasus yang saya contohkan tadi. Kemudian yang ketiga keberatan atau concern tradisional tentang studi kasus ini adalah bahwa hasil riset yang menggunakan metode studi kasus itu tidak dapat digeneralisir. Karena hasil riset terhadap suatu kasus atau beberapa kasus dari satu fenomena ya bisa digunakan di kasus itu aja gitu. Jadi dianggap itu tidak bisa digeneralisir. Lalu untuk apa ya orang riset kalau nggak bisa digeneralisir? Dunia ini kan dunia positivistik kita ya. Kita harus mengakui bahwa kita hidup dalam dunia positivistik sebenarnya, yang masih menganggap bahwa sesuatu itu bernilai kalau dia bisa digunakan sebagai formula, semacam formula untuk digeneralisir. Tapi kalau tidak, maka itu tidak berharga gitu. Padahal sebenarnya dibilang penelitian kuantitatif sekalipun menurut Yin, dia ambil sebenarnya ketika dia menarik kesimpulan itu hanya bisa digeneralisir terhadap sampelnya, bahkan tidak terhadap populasinya. Lalu apa bedanya dengan studi kasus? Studi kasus yang sudah melalui prosedur replikasi yang baik sebenarnya bisa digunakan untuk generalisir. Seperti juga nanti ada bagian dari literatur Yin yang terakhir yang menjelaskan tentang tipe-tipe generalisir ini. Mungkin nanti teman-teman bisa melihat sendiri. Saya lihat di residensi kayaknya ada itu. Kemudian yang keempat, riset dengan metode studi kasus akan berlangsung lama. Dokumen yang dihasilkan terlalu banyak sehingga sulit dipelajari. Nah, ini juga menurut Yin adalah kesalahan dari peneliti kalau sampai terjadi seperti ini. Kalau protokolnya, instrumennya semuanya udah rapi, riset studi kasus tidak akan berlangsung terlalu lama. Kemudian metode studi kasus juga dianggap karena dia di natural setting, dia tidak melakukan intervensi, dianggap kurang unggul dibandingkan dengan yang eksperimen. Padahal menurut Yin, kalau udah eksperimen, berarti yang dilihat bukan aslinya dong. Padahal kan kita mau tahu yang aslinya. Kita eksperimen kan dia sudah berubah, itu justru. Di sini sebenarnya studi kasus lebih unggul dong. Itu menurut Yin. Kemudian, nah ini literatur yang saya dapat dari salah seorang ahli yang mengirim ke saya melalui ResearchGate, itu tentang 5 kesalahpahaman tentang penelitian studi kasus. Ada kesamaannya dengan tradisional concern-nya Yin tadi ya. Misalnya tentang generalisasi, lalu ini juga menyatakan bahwa studi kasus lebih berguna kalau digunakan untuk merumuskan hipotesis saja. Jadi sebagai bagian, ini mirip dengan pandangan Merriam tadi, digunakan sebagai bagian dari riset
yang menggunakan metode lain. Jadi dia studi kasus di awal, lalu bisa melanjutkan dengan metode lain. Mungkin ini mirip yang akan dilakukan oleh Pak Gun ya. Lalu studi kasus juga mengandung bias dalam verifikasi, karena kecenderungan untuk mengkonfirmasi praduga peneliti. Nah, di sini juga menurut si Liverberg ini bilang ini kesalahpahaman, karena dalam studi kasus yang dilakukan dengan benar tidak akan ada bias, karena ada proses-proses yang membuat bias ini bisa diminimalisir dalam prosesnya. Lalu yang terakhir dia mengatakan bahwa sulit untuk mengikhtisarkan sebuah studi kasus dan mengembangkan proposisi umum dan teori yang berdasarkan studi kasus tertentu. Ini masih berhubungan kayaknya dengan generalisasi tadi. Dari semua keberatan-keberatan, semua salah paham itu, saya bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya ada 3 pandangan tentang status metodologis dari studi kasus. Yang pertama yang memandang bahwa studi kasus bukan metode riset ilmiah dalam ini, tapi hanya merupakan cara untuk memilih lokus, objek, atau unit analisis saja. Kemudian yang kedua, studi kasus hanya bagian dari metode riset lain, sifatnya komplementer terhadap metode lain, dan biasanya hanya digunakan di awal riset, yang tadi berasal dari pendapat Miriam. Kemudian yang ketiga, studi kasus adalah metode riset tersendiri, memiliki logic design tersendiri, dan apabila dilakukan dengan konsisten akan menghasilkan temuan yang kuat. Ini menurut Yin. Jadi ada 3 pandangan besar tentang metode status metodologi dari studi kasus. Silakan kita berdirinya di mana. Kalau kita mengatakan bahwa kita menggunakan metode studi kasus, maka seharusnya kita berdiri di pandangan yang ketiga, merupakan metode riset tersendiri dan punya logic design tersendiri. Walaupun tentu saja tidak menutup kemungkinan kita bisa melakukan desain metode sendiri seperti yang sudah dilakukan oleh Pak Gun ya, memadukan dengan metode-metode lain. Itu tidak mustahil, karena seperti tadi yang saya kutip di awal, tanpa metode pun sebenarnya riset bisa jalan. Tapi kalau kita nggak punya metode, ketika ada goncangan, kita nggak ada pegangan. Kita kadang-kadang jadi penelitiannya bisa terhenti atau terganggu. Nah, yang ini pendapat-pendapat yang juga menguatkan sebenarnya tentang bahwa studi kasus itu bisa digunakan untuk suatu penelitian yang produk akhirnya adalah teori. Yang terakhir, ya ini closing statement aja dari saya. Kembali saya ke kutipan yang saya ambil di awal, bahwa kalau permukaan tanah di bawah kita itu bergoyang, kita perlu kruk. Seperti itu analoginya, kita membutuhkan metodologi untuk membuat kita bisa tetap berdiri di atas permukaan tanah ketika kita menavigasi, melewati permukaan yang bergerak atau bergeser ketika kita melaluinya. Itu analoginya seperti itu, kebutuhan dari metode. Nah, dalam kasus saya, bukan hanya permukaan tanahnya aja yang bisa bergoncang. Kruk yang kita udah pakai, kita udah pilih, itu juga bisa bergoncang atau digoncang. Maka kita butuh kruk yang sangat kuat dan stabil, sehingga dia tidak malah patah ketika kita gunakan untuk menopang langkah kita dalam riset tentu saja, sehingga kita bisa berdiri tegak, menelusuri permukaan yang bergerak dan bergeser, di bawah gugatan-gugatan terhadap metode itu, kita bisa tetap bergerak karena metodenya yang kita gunakan itu cukup kuat dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga proses dan hasil penelitian kita tidak mudah dijatuhkan dan kemudian jadi sia-sia. Jadi bukan cuma kita perlu ingat, menurut saya yang terjadi dengan saya adalah bukan cuma permukaan buminya yang dipijak aja yang bergoyang, tetapi kruknya juga bisa digoyang. Sehingga kruknya juga harus kuat. Metode yang kita pilih, yang akan kita gunakan, benar-benar harus kita pahami, step by step-nya kita uji kalau perlu, sehingga kalau sesuatu terjadi, ada gugatan yang datang, kita bisa mempertanggungjawabkan. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan kesempatan yang diberikan untuk saya memaparkan materi saya hari ini. Saya kembalikan kepada Bu Sinta. Terima kasih banyak Ibu Linda untuk pemaparannya. Cukup menguatkan kita semua ya. Mungkin saya merasa mendengar pemaparan dari Ibu itu bukan hanya semata menguatkan dari sisi kita memahami apa ya, maksudnya akademik teori atau dari segi studi kasusnya, tapi juga
sampai kepada pergumulan atau masalah-masalah yang dihadapi saat itu. Jadi saya rasa ini cukup kalau saya merasuk gitu ke dalam, bukan hanya saya yakin Bapak Ibu sekalian juga yang sekarang sedang berjuang dalam proses kuliah kita semua. Bapak Ibu, saya kemudian memberikan proses selanjutnya itu kita diskusi, Bu Linda. Teman-teman silakan Bapak Ibu yang ingin mungkin bertanya atau tidak harus bertanya sih, curhat juga boleh. Silahkan Bapak Ibu, mungkin ada baik di ruangan sini maupun online. Dari sini, dari residensi ada? Belum ada. Baik, Bapak Ibu yang dari online, mungkin dari Zoom, adakah bisa raise hand, bisa chat? Ya, kami. Oh iya, baik Pak Gun, silakan Pak Gun. Terima kasih atas kesempatannya. Memang tadi sebelum acara Kamisan dimulai, saya sudah sedikit menyinggung dengan pembicara kita, Bu Linda, terkait dengan penggunaan metode studi kasus. Ini kan dari pergulatan tadi yang Ibu alami, kemudian melihat dengan membaca referensi sehingga memutuskan kita jadi paham ya bahwa sebenarnya penggunaan metode dalam disertasi ini adalah penguatan kita terhadap akan seperti apa penelitian kita, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi pijaan kita sehingga menggunakan metode itu tentu berdasarkan kesesuaian dengan yang kita miliki. Apakah di sini juga peneliti menjadi poin penting Bu? Misalnya gini, ketika kita lebih familiar dengan metode tertentu, kita menggunakan metode itu yang menurut kita sesuai dengan metode yang kita pilih, itu juga menjadi poin penting selain tadi pergerumulan lainnya tadi seperti itu. Jadi memang ketika dilakukan goncangan oleh penguji misalnya seperti itu, kekuatan kita itu akan seperti mana. Memang seperti yang Bu Linda sampaikan bahwa penelitian ini tentu ada batasannya, akan sampai sejauh mana. Batasannya itu di lingkup yang seperti mana, Bu, itu yang juga perlu kami ketahui dengan pengalaman Ibu tadi seperti itu. Mungkin dua itu dulu Bu Tami, kesesuaian dengan peneliti, metode itu juga apakah bisa disesuaikan dengan penelitinya sendiri. Misalnya karena saya mungkin dulu tesisnya menggunakan metode grounded, jadi saya agak familiar, kemudian saya menggunakan itu juga yang menurut saya juga sesuai, atau juga menggunakan batasannya tadi sampai sejauh mana. Mungkin itu dulu dari saya, terima kasih. Baik, dipersilakan Bu Linda mungkin. Ya, terima kasih Pak Gun. Tadi walaupun saya tidak singgung banyak, tapi sebenarnya di PPT muncul ya tentang passion peneliti dan passion penelitian. Itu seharusnya tidak menjadi dua hal yang bertentangan. Jadi kalau pilihannya misalnya kasus saya, sebenarnya saya bisa pakai grounded Pak. Itu penelitian saya itu sebenarnya sangat bisa saya pakai grounded atau etno bahkan ya, karena kelompok budaya tertentu juga ternyata yang saya riset, baik budaya etnis, mereka dari etnis satu etnis aja, lalu bisa juga kelompok budaya ini kan tidak selalu budaya etnis ya, budaya PKL-nya sendiri, komunitas PKL, saya punya alasan gitu untuk pakai etnografi atau pakai grounded, saya punya alasan, tetapi saya tidak familiar dengan dua, terbalik dengan Pak Gun. Saya nggak familiar dengan dua metode ini. Yang pertama, passion saya nggak di situ, kemudian saya merasa saya tidak mampu ya, saya tidak mampu. Mohon maaf, ini mungkin sedikit personal ya, sedikit personal juga karena beberapa orang yang saya seperti saya yang sedikit introvert itu kalau paksa ke etno itu cukup menderita itu sebenarnya. Karena harus masuk, berbaur benar-benar itu akan memakan waktu yang agak lama. Jadi sebenarnya gini, praktisnya gini Pak Gun, kalau kita punya pilihan beberapa metode yang sama-sama baik untuk kita bisa pakai di riset kita, pilihlah yang paling familiar dengan kita, yang sesuai passion kita. Tapi kalau memang itu sama sekali nggak sesuai, kitalah yang harus switch ke metode yang lain, bukan risetnya yang harus dipaksakan dengan metode yang tidak sesuai. Dan menurut saya begitu.
studi kasus pun sebenarnya tidak familiar untuk saya. Studi kasus pun awalnya tidak familiar untuk saya. Tapi setelah saya mempelajari, saya rasa, oh ya kalau gitu saya sebenarnya gini, kasusnya untuk saya, semua metode itu nggak familiar untuk saya. Gitu. Tapi saya rasa studi kasus saya bisa lebih mudah melaksanakan. Jadi saya pilih studi kasus itu, walaupun ada beberapa opsi sebenarnya Pak Gun. Kalau Pak Gun memang saya heran ya, gagah berani sekali orang memilih grounded itu kan, kalau menurut saya, untuk ukuran saya itu gagah berani sekali, grounded dipadukan etno pula kan, gitu. Tetapi kalau passion penelitinya ke situ, akan sangat enjoy kan, dan pasti akan menghasilkan temuan yang berharga. Gitu. Mungkin sejauh itu ya, kalau sejauh mana, sejauh masih sesuai dengan fokus riset kita, pilihlah yang sesuai passion kita, sedapat mungkin. Dan kadang-kadang ya dalam tanda petik, teman-teman kan suka dari awal memang mencari-cari yang kira-kira objeknya bisa pakai metode yang kita kuasai kan, itu juga tidak salah, tidak berdosa pula seperti itu kan. Kadang-kadang bukan cuma kita mahasiswa, promotor pun seringkali kan agak sedikit dalam tanda petik memaksa kita untuk masuk ke metode yang mereka kuasai kan. Tapi untungnya promotor saya enggak. Kalau Prof. Yoyo tidak. Dan beliau cukup rendah hati untuk menyatakan bahwa saya tidak menguasai metode studi kasus. Ketika saya digugat di dalam kelayakan juga beliau bilang ke saya itu. Saya jelaskan ke beliau, menurut saya gini gitu. Sudah benar saya gunakan studi kasus. Beliau bilang, saya tidak begitu menguasai studi kasus. Kalau your words against words-nya penguji, pasti kamu kalah. Jadi carilah bantuan dari literatur. Gitu. Beliau membebaskan itu, membebaskan kami tetap memilih metode yang kami pandang sesuai, tetapi ya itu tadi catatannya harus kuat. Gitu. Harus benar-benar kuat kalau kita memilih kan. Tapi ada memang promotor yang untuk amannya mengarahkan pembimbingan untuk memakai metode yang benar-benar beliau kuasai. Ini pun tidak salah. Ada pertimbangan yang khusus untuk itu. Saya rasa baik juga. Jadi mudah mempertanggungjawabkannya. Itu promotor bisa dengan mudah mengarahkan untuk mahasiswa mempertanggungjawabkan metodenya. Jadi itu dari respon saya, Pak Gun. Terima kasih pencerahannya Bu Linda. Sangat apa ya? Memang membuat keyakinan kami semakin bertambah gitu akan memilih metode ini, walaupun sebenarnya kami belum melakukan ujian proposal ya, tapi untuk persiapan itu tentu sangat baik bagi kami, terutama teman-teman yang akan di semester ini sudah mendapat surat peringatan 1 untuk melakukan ujian proposal. Ya tentu ini sebagai suplemen yang kalau ibaratnya itu suplemen tambahan yang sangat dopingnya sangat kuat seperti itu dari Bu Linda. Mungkin saya kembalikan kepada Bu Tami sebagai moderator. Terima kasih banyak Pak Gun. Selanjutnya Ibu Linda, ini ada pertanyaan dari Ibu Tina. Ibu Tina, jika tidak berkeberatan, apakah bisa open mic saja langsung supaya maksud pertanyaan Ibu lebih bisa ditertangkap gitu Bu Tina, mohon maaf. Bu Tina, apakah bisa ready open mic? Oh ya, open mic aja ya Mbak. Iya, biar lebih mudah maksudnya. Selamat siang Bu Linda. Selamat siang Bu Tina. Ya, ini yang mau saya tanyakan, sebenarnya bukan tanya sih, agak sedikit curhat juga gitu. Tadi di awal Bu Linda menyampaikan bahwa sudah dapat wangsit gitu dari promotor gitu, agak dipilihkan gitu, rasionalistik. Nah, ketika mencari rasionalistiknya ini yang mana, itu proses penggaliannya itu dilakukan juga dengan bantuan promotor atau Ibu eksplorasi besar-besaran sendiri. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua, Ibu merasa mantap memakai studi kasus, terutama khususnya studi kasus milik YIN itu pada tahap apa selama perjalanan penelitian? Karena terus terang sampai sekarang pun saya juga masih ragu-ragu gitu melabeli sebenarnya itu metodenya itu apa sih, walaupun memang saya juga sudah diberi wangsit gitu, kamu pakai yang ini metodenya, tapi masih belum pede menyebutkan namanya. Mungkin begitu Bu Linda, terima kasih. Ya, makasih untuk curhatan dan pertanyaannya Bu Tina. Untuk paradigma rasionalistik, memang setelah
promotor menentukan ya, sebenarnya menentukan, saya mencari tahu sendiri awalnya. Rasionalistik ini apa sih gitu. Nyari buku segala macam, membaca tentang rasionalistik. Lalu kembali ke beliau, konfirmasi. Yang saya temukan tentang rasionalistik kayak gini Pak, gini, apa sudah seperti itu juga yang Bapak pikirkan gitu. Saya konfirmasi, ternyata oke, sama. Tidak langsung sama tentunya ya, beberapa tahap bimbingan baru kami deal lah gitu. Oh, rasionalistik itu kayak gini gitu. Dalam penerapan riset saya nanti kayak gini gitu. Tapi rasionalistik ini Bu, aman sebenarnya. Aman sebenarnya. Mau jalan-jalan sedikit ke positivistik boleh, mau jalan-jalan sedikit ke naturalistik monggo gitu. Jadi akhirnya saya ringan aja itu rasionalistik kalau menurut saya ya. Saya nggak menganjurkan teman-teman semua terus lari ke rasionalistik, enggak. Tapi rasionalistik itu membuat langkah saya lebih ringan dan akhirnya saya menyadari bahwa itulah sebabnya beliau adalah pembimbing dan saya yang dibimbing gitu. Sudah langsung tahu beliau di awal kan. Sementara saya masih mencari tahu, tapi selalu ketemunya benar rasionalistik paling membuat saya lebih bebas bergerak. Di studi kasus pas sekali, karena kita mengikuti kasus, kadang-kadang kasusnya membawa kita harus induktif, kadang-kadang kasusnya membawa kita harus deduktif. Nanti ada miripnya dengan grounded jadinya Pak Gun ya, dibawa kemana-mana kan. Studi kasus ya, akhirnya studi kasus bisa kayak grounded juga, sama-sama kualitatif sih ya. Mereka tentu ada kemiripan. Dan itu Bu, rasionalistiknya. Apakah dibimbing atau apa, dua-duanya. Jadi polanya, bimbingannya Pak Yoyo itu kan, kita nggak boleh datang dengan kosong. Datang dengan pertanyaan kosong itu, beliau hanya ya tersenyum aja dah. Datang nggak boleh kosong. Kita datang harus dengan pertanyaan, dan nggak boleh dengan pertanyaan yang tidak ada jawaban. Kita sudah punya alternatif jawaban. Pola bimbingannya beliau kayak gitu. Jadi datang bertanya sesuatu, langsung gini, Pak, ini saya menemukan masalah kayak gini, Pak. Apakah yang benar itu A, atau B, atau C ya, Pak? Atau yang lainnya? Nah, baru itu bimbingannya bisa mengalir dengan enak. Kalau datang dengan kosong, kita pulangnya mungkin kosong juga. Jadi dua-dua, Bu. Bukan saya cari sendiri. Saya ditentukan pembimbing, lalu saya cari tahu, saya konfirmasi, konsultasi terus-menerus ke pembimbing, sampai fix kita sama pemahaman. Dan beliau nggak mau saya bergerak, dia selalu bilang, kalau kita chemistry-nya belum dapat, jangan melangkah dulu ke tahap berikutnya. Kita udah deal, sudah punya pandangan yang sama, baru kita move. Bahkan nggak boleh ke pembimbing 2 dulu. Kita dulu sama, gitu, promotor utama. Baru ke promotor 2. Jangan sampai Anda dengan saya belum fix, Anda ke promotor 2, Anda jadi bingung katanya. Jadi bingung. Kita punya ini dulu, kesamaan dulu. Nah, itu untuk itu. Kemudian tentang grupnya, Bu. Sebenarnya kalau saya setelah semua berakhir ya, Bu, setelah semua berakhir, saya lihat dari kejauhan, loh, grup saya itu sebenarnya udah benar loh dari awal. Udah pas gitu. Dari arahan pembimbing dan ya dari hasil konsultasi sekian banyak, itu sebenarnya udah pas. Tapi pada saat saya digugat di tahap kelayakan itu, benar-benar saya bukan hanya merasa nggak pas, merasa saya nggak punya kruk ternyata. Loh, selama ini saya nyantolnya kemana ya? Saya nyendernya kemana selama ini saya jalan? Oh, dengan mudah digoyangkan begitu, bukan hanya saya, tapi promotor saya juga ikut goyah itu. Waktu diserang kruk saya itu. Tapi kemudian ada manfaatnya. Serangan itu membuat saya melihat kembali ke kruk saya, melihat secara detail bagian-bagiannya, skrupnya, oh udah kencang skrupnya, gitu. Oh ada palang di bagian tertentu yang untuk memperkuat dia. Sebenarnya gugatan di tahap kelayakan itu hanya membuat saya melihat kembali kruk saya dan mempertanggungjawabkannya. Jadi ketika itu, kruk Anda ini udah pas apa belum? Itu kan diserang saya. Kruk saya digoncang. Saya balasannya, ini loh Pak, skrupnya udah kencang semua. Ini jumlah palangnya udah cukup. Ini kayunya yang digunakan mutunya udah bagus. Ini ya, kayak gitu aja. Jadi sebenarnya menurut saya sudah pas dari awal. Sebenarnya sudah pas dari awal, tetapi butuh kita mengenali benar-benar kruk kita. Dan sebenarnya bukan mengenali. Kalau mengenali, intuitif kita kenal ya. Kita tahu metode kita tanpa kita menamainya
suatu metode pun kita tahu gitu bagaimana melakukannya. Tapi menulisnya, saya sebenarnya lebih diserang di cara saya mengungkapkan dalam tulisan. Gitu. Menurut beliau, kalau diajak ngobrol, ya saya dijelasin. Tapi di tulisan saya itu kucar-kacir, kucar-kacir dalam arti sistematikanya itu menurut beliau membingungkan gitu. Ini tahap yang mana, ini tahap yang mana. Jadi akhirnya saya diperintahkan setelah kelayakan itu sisir lagi dari awal disertasinya. Gitu. Sisir lagi dari awal. Itu saya susun kembali akhirnya. Saya susun kembali dan saya sisipkan bagian-bagian yang sebagian tadi saya munculkan di akhir tentang traditional prejudice, traditional concern, dan status metodologi studi kasus lah. Itu saya tambahkan setelah kelayakan untuk pembuktian tentang kruk saya itu aja sebenarnya. Tapi seharusnya kalau saya lihat kembali dari perjalanan awal, kruknya udah benar dari awal. Hanya saja butuh kemampuan untuk mempertanggungjawabkannya juga. Itu yang saya nggak punya. Saya melakukannya secara intuitif aja mungkin itu udah benar caranya, tapi ketika diminta pertanggungjawaban, saya gelagapan. Saya gelagapan. Akhirnya saya kembali untuk mempelajarinya. Itu Bu Tina, kira-kira. Ya, makasih Bu Linda. Mungkin saya harus banyak baca lagi. Ya. Mungkin Sami-sami. Baik, terima Saya kasih. izin bertanya, boleh? Oh iya, Bu Mutia aja. Iya, mohon maaf Baik. nggak bisa nyalain kamera ya Bu Baik. Linda. Silakan Ibu Mutia. Iya, Bu Linda, selamat siang. Ini Selamat saya siang. masih agak belum paham terkait dengan yang Ibu sampaikan tadi, 3 pandangan tentang status metodologi studi kasus. Itu yang pertama, itu kan studi kasus bukan metode riset, tapi hanya merupakan cara untuk memilih lokus, objek, atau unit analisis yang menurut Stakes 1995. Kemudian yang kedua, studi kasus hanya bagian dari metode riset lain yang bersifat komplementer terhadap metode yang lain, biasanya hanya digunakan di awal riset dalam tahap eksplorasi awal sebelum perumusan hipotesis menurut Merriam 2009. Nah, ini yang saya tanyakan kan Ibu pakai yang nomor 3, yang yin. Apakah yang nomor 1 dan nomor 2 ini tidak bisa digunakan, Bu? Dalam kita nanti melakukan penelitian disertasi gitu. Saya tadi saya masih agak kurang paham itu yang dimaksud Ibu yang 3 pandangan ini, Bu. Mohon penjelasannya Ibu ya. Baik. Makasih Bu Mutia atas atensi ke pemaparan saya. Bisa Bu, bisa digunakan itu. Yang pertama dan kedua bisa digunakan, tetapi lantas kalau itu digunakan maka riset itu tidak bisa dikatakan riset yang menggunakan metode studi kasus. Atau lebih ringkasnya itu bukan riset studi kasus. Kalau Ibu hanya menggunakannya sebagai komplementer saja atau hanya sebagai teknik untuk memilih lokus atau objek atau fokus. Ya, mungkin Pak Gun bisa sharing nanti ya. Pak Gun menggunakan yang pertama kayaknya, gitu. Menggunakan yang pertama. Jadi boleh Begitu. digunakan. Itu Berarti bukan dosa itu, tidak salah. iya. Tidak salah. Jadi itu bukan satu kesalahan, tetapi dalam disertasi saya malah menulis gini. Diskursus ini bukan ajang pengadilan untuk mengatakan yang mana yang benar gitu. Ternyata beda aja ini. Masalahnya cuma beda pandangan, tapi tidak ada yang salah. Hanya ketika konsekuensinya ketika memakai yang pertama dan yang kedua, maka kita tidak bisa menyatakan bahwa riset kita adalah riset dengan metode studi kasus. berarti Mungkin yang bisa untuk dalam kurung bukan tesis saya juga dulu gitu. Jadi tentang kognisi spasial terus dalam kurung studi kasus ke perumahan di kelurahan mana gitu kan. Nah, itu studi kasus untuk pemilihan lokus. Saya lakukan itu juga di tesis untuk pemilihan lokus, tetapi bukan metode. Saya nggak pakai studi kasus sebagai metode saat itu. Itu Bu Mutia. Makasih Bu. Iya, berarti masih ada metode lain yang digunakan untuk memperdalam lagi ya Bu ya, intinya yang nomor 1 dan 2 tadi itu hanya yang lain gitu ya. Berarti memang ada metode lain lagi ya. Oke, paham Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu Mutia.
Terima kasih banyak. Selanjutnya ada pertanyaan dari ruang residensi kepada Pak Elvis. Dipersilakan Pak, tanya. Cek, cek. Selamat sore ya Bu Linda. Ya, selamat sore. Selamat Iya. sore ya. Di Kupang udah jam 4 lewat. Iya Bu. Saya belum pernah ketemu Bu Linda secara langsung, tapi saya berasal dari satu tempat, satu pulau kecil dekat dengan Bu Linda. Saya dari Pulau Kisar, dekat dengan Kupang. Saya juga beberapa kali kalau pulang kampung itu lewat Kupang. Dari Kupang. Iya Bu, tiketnya lebih murah. Itu berkaitan dengan emosi, dana, dan lain-lain. Oke. Terima kasih banyak Bu Linda sudah sharing di Kemisan hari ini. Sangat bermanfaat terutama bagi kami, saya, Pak Gun, dan beberapa teman angkatan ataupun di bawah kami yang belum kompre, karena salah satu yang akan diguncang menurut cerita senior-senior itu adalah metodologi sendiri, ya, metode sendiri. Lalu kemudian terima kasih banyak. Saya ada beberapa pertanyaan yang saya bingung, yang saya belum pahami. Saya ingin bertanya supaya bisa mendapat sedikit pencerahan dari Bu Linda. Yang pertama, saya memang sudah baca secara skimming disertasi Bu Linda, memang belum mendalam karena cukup banyak juga. Jadi saya sudah melihat beberapa hal. Yang pertama itu saya ingin bertanya Bu Linda terkait studi kasus. Nah, di salah satu justifikasinya mengapa disertasi Bu Linda itu disampaikan cocok dengan studi kasus adalah pertanyaan penelitiannya. Karena Yin ini dia menggunakan how and why ya, kalau saya tidak salah seperti itu. Lalu kemudian pertanyaan saya adalah seberapa strict pertanyaan penelitian ini menjadi justifikasi pemilihan. Kalau misalnya di pertanyaan penelitian utamanya mungkin ada how atau why gitu, tetapi di anak pertanyaan penelitiannya mungkin ada semacam faktor-faktor apa itu, apakah masih relevan dengan studi kasus tuh, atau mungkin yang beberapa yang mungkin meleset dari pertanyaan how and why itu apakah masih bisa relevan dengan studi kasus. Itu pertanyaan pertama. Lalu kedua, saya juga melihat dari buku Yin yang terbaru, dan saya membaca juga ditambah lagi penjelasan Bu Linda yang tadi. Bu Linda menyampaikan bahwa kalau saya tidak salah itu ada 6 kios dari beberapa banyak itu yang dipilih. Saya belum tahu tadi apakah disebut sebagai kasus atau kasus 6 kios lah, saya sebut sebagai 6 kios. Itu dalam pelaksanaannya apakah Bu Linda melakukannya secara paralel atau serial? Maksudnya karena ini akan berkaitan juga Bu dengan apa namanya, yang ingin saya tanyakan adalah laporannya Bu. Itu saya masih terus membaca bukunya Yin ini juga, belum sampai pada laporan, menulis laporan laporan kasusnya seperti itu. Apakah Bu Linda melakukannya secara serial atau paralel? Karena saya juga sementara menghintip studi kasus ini, kemungkinan saya akan pakai, tapi saya perlu tahu ini karena penelitian saya itu di pulau-pulau yang berbeda, dan kalau saya harus bolak-balik itu saya tidak sanggup dari segi ya seperti itu. Lalu kemudian yang terakhir tadi Bu Linda sudah sempat singgung juga tentang NVivo. Apakah ada software lain yang perlu dipersiapkan guna memperlancar laporan studi kasus atau dalam penelitian studi kasus ini sendiri? Terima kasih banyak Bu Linda, semoga Bu Linda sehat selalu. Kami menunggu Bu Linda di residensi. Belum banyak yang berubah Bu. Sebelum kami pindah Bu, katanya mau pindah ke gedung yang baru. Katanya. Ya, terima kasih banyak Bu Linda. Ya, makasih Bung Elvis. Bung Elvis ya, saya respon dari yang pertama ya, kalau saya nggak salah tangkap tadi tentang seberapa strict diksi how and why ini ya, untuk menjadi satu justifikasi dalam kita menentukan metode studi kasus sebagai metode riset kita. Tadi contohnya misalnya, oke lah pertanyaan penelitian yang utamanya how and why, tapi mungkin ada anak-anak pertanyaannya yang bukan how and why. Kalau dalam kasus seperti itu, dalam persoalan seperti itu, saya rasa nggak masalah ya, karena anak-anaknya pasti mendukung si how and why yang utama itu. Jadi di dalam kita sampai kepada how and why, pasti kita ya ada deskriptif dulu, itu kan, ada yang lebih sederhana lah dari sekedar how and why ya, kita deskripsi dulu kan biasanya, dan itu tidak masalah selama ujungnya kita menjawab how and why. Dan tapi
dari Yin sendiri menyatakan bahwa kata kunci itu harus muncul. Jadi mau diuraikan ke dalam berapa anak pertanyaan penelitian pun, tetapi pertanyaan penelitian utama itu harus memunculkan dua kata kunci how and why ini. Itu syarat dari Yin untuk menjustifikasi bahwa ini adalah penelitian riset studi kasus. Yang pertama ya. Kemudian tadi saya lupa ya mengenai literatur Yin. Yang terakhir itu tadi apa ya pertanyaannya, saya lupa. Pertanyaan bantu mengingatkan ya Bu, kayaknya tadi yang tentang kegiatan pelaporan tadi paralel apa Oh oke. Kalau ini kabar baik Bung Elvis. Kalau studi kasus itu serial. Jadi kalau Bung Elvis cermati disertasi saya, deskripsi tentang kasus dari yang pertama sampai yang ke-6 itu makin ke belakang makin singkat deskripsinya. Karena di kasus pertama saya ceritanya detail sekali sampai anaknya ngomong kayak gimana, ya kayak riset kualitatif yang beneran lah, kayak naturalistik kan. Tapi nanti di studi kasus kedua, di kasus yang kedua, saya hanya bilang gini, mengenai pengaturan tata ruang dalam, mereka mengadopsi cara yang sama dengan di kasus pertama, bisa gitu. Itu terus. Jadi semakin ke belakang, deskripsi kasusnya itu semakin ringkas. Jadi kita datang ke kasus yang kedua. Di kasus pertama saya menghabiskan waktu lama, lebih dari sebulan. Saya tongkrongin itu PKL-nya, saya intip berbulan-bulan. Tapi di kasus kedua cepat, dan saya heran ketika sampai kasus terakhir itu mungkin hanya, walaupun sebelumnya ada preliminary ya, jadi kebetulan saya dosen, saya memanfaatkan mata kuliah saya, mahasiswa saya juga menjadi surveyor. Jadi sebelum sekolah itu saya sudah mengambil data mereka itu sebenarnya selama 2 tahun berturut-turut, bahkan ada yang 3 tahun itu di PKL itu. Dan tapi waktu saya pelaksanaan riset saya sendiri, kasus yang terakhir ya, yang ke-6, itu saya pergi ke sana sendiri itu mungkin hanya 2 atau 3 kali. 2 atau 3 kali dan 2 atau 3 hari juga itu. Beda dengan pertama, beda sekali karena serial itu tadi. Serial itu kan kita kalau ngelihat teorinya, kalau serial kan lama ya. Tapi sebenarnya serial itu bisa mempersingkat juga karena apa yang udah kita temukan di kasus pertama, di kasus kedua kita tinggal langsung lihat kesasaran. Di kasus pertama kita benar-benar diam dan menyerap sebanyak mungkin, menghabiskan waktu selama mungkin di situ, tapi di kasus kedua akan lebih singkat. Karena banyak hal yang sudah kita ketahui sebelumnya, kita tinggal konfirmasi. Kemudian off the record ya, untuk saya pribadi, saya tidak melaksanakan serial juga secara murni. Gitu. Jadi ketika di kasus pertama saya udah ketemu beberapa hal, saya nggak bisa menahan diri untuk mengetahui di kasus kedua sama juga nggak kayak gini. Misalnya cara tidur mereka yang di kasus pertama dia, tidurnya ternyata si ibu itu tidurnya sambil duduk aja karena nggak ada ruang cukup untuk dia sama anak-anaknya tidur. Saya penasaran di kasus kedua gimana. Jadi saya datang ke kasus kedua sebelum kasus pertama tuntas. Gitu. Jadi serial sebenarnya teorinya studi kasus ini harus serial, tetapi dalam praktik lapangannya saya lihat memungkinkan untuk diparalel, tapi tidak murni ya. Jadi saya tidak percaya untuk surveyor yang turun sendiri. Kasus saya sedikit, jadi saya turun didampingi oleh surveyor itu untuk melengkapi. Jadi dia moto-moto, saya dari briefing mereka ke sana, kamu lihat ini, kamu lihat ini. Pulangnya kita saling konfirmasi, yang saya lihat sama nggak dengan yang kamu lihat gitu. Jadi saya kayak minjem mata mereka aja untuk melihat, tapi saya harus turun sendiri ke 6 kasus itu. Dan kalau dilakukan murni serial juga ya tetap akan makan waktu. Jadi saya padukan. Ada overlap dikit lah gitu, Pak Elvis. Ini mungkin tips aja. Tapi nggak bisa paralel murni juga. Langsung turun serentak ke 6 kasus atau beberapa kasus, karena itu berarti kita akan diwakilkan oleh surveyor kita kan Pak. Kita nggak mungkin dalam waktu yang sama kita berada di beberapa tempat serentak kan, kecuali kita udah meninggalkan tubuh kita yang fana ini. Jadi saya memadukan itu Pak. Walaupun teorinya studi kasus ini serial, saya curi sedikit gitu. Saya curi sedikit waktu dengan overlap
di antara satu kasus dengan satu kasus. Saya merasa kasus pertama saya udah punya gambaran besar, saya udah berani untuk datang ke kasus kedua dulu yang pertama kali. Gitu Pak Elvis. Lalu tentang in vivo, cukup kayaknya ya yang membantu selain in vivo itu mind map. Di awal-awal saya pakai mind map untuk merekam ingatan saya sendiri, karena kualitatif kan banyak bermain di pikiran kita. Kalau nggak kita rekam, untuk catat manual ini saya termasuk yang tidak terlalu disiplin juga untuk mencatat manual. Beberapa teman senior kita yang biasa dengan naturalistik, terbiasa dengan logbook, mereka disiplin mencatat. Saya tidak punya karunia ketelitian dan ketelatenan untuk mencatat manual seperti itu. Jadi awal-awal saya pakai mind map Lite itu yang free. Itu juga diajar Pak Pur kalau nggak salah ya di perpustakaan. Jadi awal kami studi itu banyak sekali kami terbantu oleh pihak perpustakaan Fakultas Teknik. Jadi saya pakai mind map dulu, tapi mind map kan tidak bisa untuk analisis ya, hanya sebatas kita merekam aja. Setelah itu baru masuk ke in vivo. Sebenarnya saya sempat diperkenalkan juga dengan Max KDA, ada beberapa yang sejenis ya dengan in vivo, tapi ternyata in vivo kok banyak tutorialnya, programnya juga lebih familiar dengan kita. Jadi akhirnya ya udah saya pakai in vivo aja, sementara fungsinya kan sama. Gitu Pak Bung Elvis, respon saya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Linda. Semoga akhir tahun ini saya bisa bermain ke Kupang dan mungkin bisa. Amin, saya tunggu. Bu Linda. Ya, terima kasih banyak Bu Linda. Sehat selalu. Ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak Ibu mungkin masih ada kira-kira yang mau bertanya dari Zoom. Oke, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan atau bagaimana. Ini pertanyaan dari saya sih Bu Linda. Ya, ini Bu, tadi ya walaupun itu mungkin masih tahapannya jauh, tapi tadi sempat saya lihat yang Ibu proses dari yang sesudah digoyang tadi tuh loh Bu, yang konsep, ada dalil, lalu teori. Nah itu Bu, apakah Ibu bisa memberikan kami gambaran dalam bentuk contohnya gitu. Jadi ya agak susah saya membayangkan kalau tidak ada contohnya, maksudnya yang dari konsep itu misalnya konsep apa menjadi apa, lalu dalil dan teori mungkin dari yang Ibu sudah lakukan di penelitian disertasi Ibu. Salah satu saja Bu, apa salah dua gitu. Lalu pertanyaan kedua Bu tentang tadi saya sempat melihat itu kayaknya tadi ada tulisan 55 kasus, terus menjadi saya ngikutin pertanyaannya Pak Elvis kok menjadi 6 kasus. Itu bagaimana Bu? Jadi mohon dijelaskan kok dari 55 bisa jadi 6. Kayak gitu. Terima kasih Bu. Yang pertama mungkin saya respon yang terakhir dulu Bu Tami. Jadi studi pendahuluan saya itu memang terhadap 55 kasus. Jadi waktu saya lakukan pemetaan PKL yang sejenis yang menjadi objek studi saya ini di Kupang ada hampir yang saya dapatkan itu sekitar 200 tepatnya 289 itu sekitar itulah. Tapi saya perkirakan ya ada yang nggak terdeteksi di mapping proses mapping saya itu. Sehingga saya memperkirakan mereka populasinya ada sekitar 300-an kios sebenarnya di seluruh Kota Kupang. Nah, dari situ saya ngambil 55 untuk preliminary study. Itu saya hanya mencari gambaran fisik mereka aja dulu. Jadi fisik bangunan dan penghuni juga. Dan sedikit ya profilnya lah gitu ya Bu ya. Profil mereka untuk mendapatkan profil, dan ternyata dari 55 itu kok profilnya sebagian besar mirip. Sebagian besar mirip. Jadi akhirnya saya nggak perlu dong sensus semua 55-nya. Saya sempat turun, jadi ada salah satu artikel saya yang menjadi publikasi, salah satu publikasi saya itu saya lihat ke 26, turun lagi saya ke 26 dari 55. Itu ketelitiannya makin sedikit itu memang makin tinggi. Lalu untuk ke disertasi waktu saya sudah memakai metode ini 6 saja akhirnya saya ambil. Karena 6 ini sudah mewakili juga, sudah merupakan replika dari semua kasus yang sempat saya data gitu. Menurut saya mereka sudah merupakan replika dari semua kasus yang ada, sehingga 6 khusus cukup ya, 6 kasus, karena apalagi literatur pendukung yang saya temui menyatakan bahwa 4-10
cukup karena studi kasus ini kan in-depth semua, mendalam. Kalau terlalu banyak, kedalamannya pasti akan berkurang. Gitu. Terlalu sedikit nanti generasinya lemah. Jadi ya 4-10 itu cukup. Maka saya anggap aman di angka 6 dan promotor setuju. Dan itu 6 itu memang sudah mewakili, Bu, dari kriteria-kriteria replikasi yang saya rumuskan sendiri, misalnya tentang penghuni. Itu sudah mewakili kelompok yang penghuninya hanya 1 orang. Lalu mewakili juga yang penghuni yang sepasang, suami istri. Ada yang penghuninya 1 keluarga inti. Itu sudah terwakili dalam 6 kasus ini. Misalnya, kemudian tentang letaknya mereka di jalan, ada yang di jalan arteri, ada yang non arteri, itu sudah terwakili dalam 6 kasus. Jadi memang mirip purposive sampling, Bu. Mirip sekali purposive sampling. Dan ya, alasan praktisnya sebenarnya ya kalau bisa sedikit ngapain repot, Bu, banyak-banyak. 6 udah cukup, kenapa kita harus 20-an atau 55 gitu. Dan ini sesuai juga dengan prinsip dari metode yang kita gunakan. Itu Bu Tami. Kemudian tadi apa lagi ya? Wah, saya kelewatan. Yang ini Bu, apa? Oh, contoh ya, Ibu. Iya, contohnya. Jadi dalam proses inti apa ya, mengkonstruksikan teori itu tadi Bu. Yang mulai dari yang Ya. empirik, lalu konsepnya ke dalil, kemudian teori. Iya. Itu sebenarnya akan lengkap terlihat di dalam disertasi yang saya tidak ingat lagi 100%. Coba saya lihat kembali ke ini aja, misalnya empiri yang saya temui di sana, mereka misalnya ya, misalnya empiri yang saya amati adalah mereka di dalam kios itu nggak boleh ada orang, walaupun mereka berdagang ya, jadi harusnya mereka terbuka dan kelihatannya mereka terbuka. Tetapi kalau diamati lebih baik, mereka memberikan batasan-batasan di ruangannya itu di mana untuk masuk ke inner space-nya, benar-benar ke inner space-nya itu harus mereka hanya anggota keluarga, Bu, yang diizinkan. Hanya anggota keluarga aja yang diizinkan untuk masuk itu. Nah, itu empiri yang saya amati. Teori yang kemudian saya dialogkan dengan kondisi empiri ini adalah teritorialitas. Teritorialitas saya pakai. Nah, dari situ saya kemudian mengeluarkan konsep, merumuskan konsep tentang teritorialitasnya penghuni kios Angalai itu adalah mereka membatasi dengan menggunakan pembatas-pembatas fisik seperti ini, dan dengan mungkin secara verbal mereka juga akan menyatakan keberatan kalau ada orang bukan anggota keluarga yang masuk ke ruang dalam itu. Jadi itu konsep yang kemudian saya rumuskan tentang teritorialitas di kios Angalai ini, objek saya. Nah, kemudian ada terbangun beberapa konsep di konsep yang lain, misalnya muncul dari empiri atau observasi saya yang berkaitan dengan teori personal space misalnya, Bu. Nah, nanti kemudian personal space dan teritorialitas ini saya dialogkan lagi. Gitu. Saya dialogkan lagi. Sebenarnya kalau kita punya waktu mungkin, atau tadi sayang saya tidak buka disertasinya, dan ini laptop udah agak lansia kalau saya buka. Agak susah membayangkannya gitu, Bu. Kalau tidak ada contoh. Coba saya buka disertasinya ya, Bu. Tapi mungkin akan sedikit perlu waktu. Oh iya, atau tidak apa-apa, Bu. Nanti kan bisa membaca di disertasi Ibu di residensi, Bu. Iya, dan bisa japri saya, Bu. Oh iya. Kalau saya sudah baca terus, ini yang konsep yang mana, kenapa keluar kayak gini, boleh, Bu. Monggo, Iya. dengan senang hati. Ya. Baik, terima kasih banyak Bu Linda penjelasannya. Bapak Ibu, masih adakah yang mengganjal gitu, ingin ditanyakan? Tidak usah malu-malu Bapak Ibu, mumpung ada Ibu Linda yang kita bisa diskusi atas mungkin bingung atau masih ada hal-hal yang perlu di cross check juga tidak apa-apa. Oh ya, ada dari Ibu Mona, silakan. Ini Mbak, apa namanya, tadi kan dibilang bahwa
keruknya Bu Linda ini digoyang malah waktu kelayakan gitu ya. Padahal kelayakan itu kan mahasiswa tidak hadir ya, Mbak ya, waktu Ya, ya, sesinya itu. Jadi hanya dosen ya. pembimbing. Nah itu berbalas pantunnya itu bagaimana? Jadi di ruangan sendiri beliaunya atau bagaimana gitu, Bu? Kok agak ngeri juga. Saya kira kalau udah kelayakan itu ya gitu deh. Tinggal kalau pas ujian tertutup mungkin malah kebayang ya kalau itu ditanya dan dijawab, didiskusikan. Tapi kalau kelayakan itu kan tidak ada mahasiswanya, itu bagaimana ceritanya? Terima kasih, Bu. Ya, kelayakan itu sebenarnya menjadi bebannya promotor sebenarnya ya untuk menjawab itu. Tapi untuk urusan metode mungkin memang promotor saya juga sedikit ragu, dan itu adalah hak penguji untuk mempertanyakan, walaupun ya kalau kita mengikuti idealnya seharusnya metode itu jangan digugatnya saat kelayakan dong. Harusnya dikompre kan ya. Harusnya dikompre itu. Jadi kalau mau ditolak mestinya dikompre. Tapi ya udah kadung kan, udah sampai kelayakan. Jadi memang masukannya kan berupa tertulis ya, Bu Mona. Enak Bu Silvi aja kali ya, Bu Silvi ya. Masukannya kan tertulis, tanggapannya tertulis. Dan saya membalas juga secara tertulis. Kita harus menanggapi kan, Bu. Kita menanggapi. Jadi tanggapan dari penguji dan pembimbing kita tanggapi balik gitu. Kita tanggapi balik. Berbalas pantunnya di situ. Dan tanggapan kita itu nanti setelah selesai proses revisi kita kelayakan, kita masukkan dan dibaca lagi oleh penguji atau pembimbing, melihat tanggapan kita terhadap sanggahan mereka itu. Lalu dari situ mereka menyatakan layak atau tidak layak. Itu saya waktu itu dinyatakan layak sih, tapi yang saya ingat adalah saya 2 bulan kembali untuk membenahi sesuai dengan tanggapan dari penguji pada tahap kelayakan. Saya juga beberapa kali berdiskusi dengan pengujinya yang keberatan ini secara langsung. Lalu saya membuat tanggapan tertulis, dan syukurnya pas ujian tertutup itu saya udah berdebar banget, karena ketika ujian tertutup kan tanggapan saya itu tadi oke nggak gitu kan. Kalau tidak oke ya bisa benar-benar ujian ulang kan, kelayakannya bisa ditarik kan. Tetapi ternyata pada saat ujian tertutup beliau langsung menyatakan udah sepakat gitu, udah setuju dengan apa yang saya buat. Jadi ada kalimat penghiburan juga di sana, dengan kan tadinya saya disuruh dianggap banyak sekali, saya diminta merubah itu. Saya diminta merubah, memperbaiki itu banyak sekali, sehingga penguji ini minta saya diberi waktu 6 bulan, 1 semester. Tapi promotor saya mengajukan 2 bulan saja, karena terlalu lama 6 bulan. Ternyata 2 bulan itu masuk, dan waktu ujian tertutup beliau sendiri bilang bahwa ini sudah jauh lebih baik dari yang dimasukkan pada tahap kelayakan, dan beliau juga nggak menyangka bahwa dalam 2 bulan disertasi ini sudah menunjukkan perbaikan yang signifikan gitu. Sudah sesuai dengan keinginan beliau. Ya sebenarnya memang sesuai dong kan, semua yang digugat sudah saya jawab gitu. Sudah saya jawab baik di dalam tanggapan tertulis maupun di dalam dokumennya sendiri. Jadi jawabannya waktu itu misalnya beliau menanyakan A gitu ya, Bu Silvi. Saya menjawab, tanggapan saya terhadap ini adalah 1-2 paragraf saya tulis, lalu di situ saya langsung referensi, mohon lihat di dokumen disertasi halaman sekian topik ini gitu. Jadi udah di tanggapan tertulisnya saya nggak terlalu detail, saya juga tidak menyakiti ego dari penulis, penguji ya, umum saja, tapi di dalam dokumen disertasi itu detail sekali. Saya menjawab gugatan itu detail. Itu Bu Silvi. Berbalas pantunnya tertulis aja Bu Silvi. Kalau ketemu biasa aja, nggak terlalu berbalas pantun, berdiskusi normal gitu. Surat-suratan jadinya ya, Bu ya. Ya, suratan. Ya, terima kasih Bu. Baik,
Gimana Bapak Ibu, masih adakah yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Baik, kalau misalnya sudah tidak ada, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak Bu Linda. Sudah selesai, mungkin sebelum kita tutup dapat foto bersama dahulu. Mari Bapak Ibu yang di Zoom bisa menyalakan kameranya, menunjukkan senyum terganteng dan tercantiknya. Yang di ruang residensi juga bisa merapat menghadapnya ke, ya jadi zoomnya ini menjadi background foto. Ya Bapak Ibu sambil di residensi bersiap-siap foto, yang di Zoom nyalakan kameranya yuk. Gimana? Oh jadi? Oh ya, oke. Oke, ini butuh apa namanya ancang-ancang ini kayaknya. Selamat Bu Linda. Iya ini. Ya. Gitu kalau udah sekolah tuh dari Kode ya, Bu Dian 1, 2, 3. mana? Ya. Kursinya di Kita menghadapnya ke Yang capture siapa Mbak yang capture? yang ada Bu Dian ini di sini. Pak Gun bisa minta tolong juga yang di Zoom. Oh, saya Wan. kemudian pakai ini Mbak, jadi agak susah pakai device. iya. Oke. Bu Dian nih langsung. Multi talent, Mak. Iya, ini di Colongan. Bangunan itu kebongkar. Ini kesini kebongkar. 2, 3. Kenapa kok selalu Mohon maaf Bapak Ibu yang di Zoom ini kami rempong ini di Presiden. Saya bebas. ngapain aja? Nah, kayak gitu loh. Itu yang membuat agak apa ya? Bingung kita melangkah gimana. Terus kemarin Terima kasih banyak Bapak Ibu semua yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu, Bu Linda. Kami Ya, tunggu terima kasih. di Jogja. Sampai Kalau jumpa. bisa kabar-kabari ya Bu. Ya, Mampir. apa